warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alia Mariana dari Universitas Islam Riau Pekanbaru dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Matematika. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah KPLP tentang materi relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran dari relasi dan fungsi ini yaitu untuk untuk mengembangkan pengetahuan matematika dan dapat menggunakan dalam keterampilan sehari-hari. Yang kedua yaitu menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan pengertiannya bahwa matematika itu memainkan peranan dalam kehidupan di sekitar kita. Yang ketiga yaitu mengenali kapan dan bagaimana sebuah situasi dapat diwakili oleh matematika, mengidentifikasikan dan menafsirkan faktor-faktor yang relevan sehingga dapat memilih metode matematika yang tepat untuk penyelesaian masalahnya. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan berpikir logis untuk mengaplikasikan dan menegralisasi dan membuktikannya. Selanjutnya materi pembelajaran dari relasi dan fungsi ini yaitu tentang satu, relasi, yang kedua yaitu fungsi dan pemetaannya, yang ketiga yaitu ciri-ciri dan relasi fungsi, dan yang keempat itu rumus fungsi, dan yang kelima yaitu grafik fungsi. Metode pembelajarannya yaitu di sini tentang demonstrasi dan diskusi kelompok. Dan media pembelajarannya itu ada dua, spidol dan papan tulis. Kemudian masuk kepada materinya. Selanjutnya yaitu tentang pertama yaitu relasi. Nah, relasi di sini adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Contohnya yaitu himpunan A satu, dua, dan tiga, himpunan B A, B, C. Kemudian ini contoh relasi, yaitu himpunan A yaitu contohnya 1, 2, dan 3, himpunan B yaitu A, B, dan C. Contoh ini himpunan A dan himpunan B, anggota himpunan A dan B dapat dihubungkan dengan relasi yaitu faktor dari. Nah, cara menyatakan relasi itu ada 3. Yang pertama yaitu dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama dengan diagram panah. Yang himpunan B-nya nah, contohnya yaitu dari himpunan A berpasangan dengan himpunan B, bisa juga 1 berpasangan dengan B, bisa juga 2 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, dan 3 berpasangan dengan B. Itu termasuk contoh dari diagram panah. Dan yang kedua yaitu masuk diagram kartesius. Diagram kartesius ini berhubungan pada materi sebelumnya yaitu koordinat kartesius. Contohnya yaitu diagram
Tadi himpunan A-nya kan 1, 2, dan 3. Himpunan A-nya 1. Himpunannya itu tadi 2. Himpunan yang ketiga itu 3. Dan himpunan B-nya yaitu A, B, terus ini C. Nah, yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Contoh yang kedua tadi, diagram panah dan diagram kartesius itu merupakan contoh pasangan berurutan dengan memasangkan secara berurutan anggota A ke anggota B. Seperti contoh pasangan berurutannya yaitu 1, 2, 1B, 1C, 3B, 3C. Nah, seperti itulah salah satu contohnya. Dan kemudian kita masuk kepada fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan itu ialah fungsi dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota A ke anggota B-nya itu tepat satu anggota. Contohnya, nah, ini merupakan salah satu fungsi. Ada juga yang tidak bisa dikatakan fungsi seperti ini tidak bisa dikatakan fungsi. Kenapa? Karena anggota A mempunyai 2 dari anggota B, yaitu A1 dan A2. Nah, selanjutnya yaitu tentang domain dan kodomain. Di sini domain merupakan daerah asal ini merupakan domain. Ini merupakan kodomain. Dan hasil dari domain dan kodomain maksud yaitu rem atau daerah hasil. Nah, selanjutnya yaitu itu masuk pada LKPD lembar kerja peserta didik. Nah, bisa dilihat pada petunjuk mengerjakan soalnya di situ, yaitu pertama, bacalah yoa sebelum mengerjakan soal. Dan kemudian soal dikerjakan secara berkelompok dan lakukanlah diskusi dengan satu teman kelompok. Di sini bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, yang ketiga itu satu kelompok maksimal 4 orang. Maksimal 4 orang, boleh 1, 2, dan 3. Tidak boleh lebih dari 4. Dan yang keempat, jika sudah selesai lembar kerja siswa dikumpulkan kembali atau bisa difoto lalu dikirim ke ibu. Nah, informasi pentingnya di sini yaitu relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan ke anggota himpunan lainnya dan dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan diagram pasangan berurutan. Nah, yang kedua ini fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang memasangkan satu anggota A ke anggota B dengan tepat satu anggota. Tidak boleh lebih dari 2 anggota. Nah, yang ketiga ini di sini rumus umum fungsi dinyatakan dengan
sama dengan yaitu AX ditambah B. Ini termasuk rumus umum dari fungsi. Nah, di situ kita selanjutnya yaitu ayo kita amati. Misalkan pada anggota A yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Kemudian pada anggota B-nya yaitu 1, 5, dan 9. Nah, di sini relasi yang didefinisikan adalah anggota A 2 kali kepada anggota B. Apakah relasi A ke B itu termasuk fungsi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena 2 kali anggota B itu tidak termasuk fungsi. Karena pengertian fungsi pada sebelumnya yaitu memasangkan satu anggota A ke anggota B pada tepat satu anggota. Nah, selanjutnya yaitu ayo kita menanya. Selanjutnya, fungsi itu dan selalu dipasangkan. Yang kedua, fungsi dan tidak dipasangkan. Yang ketiga, fungsi dipasangkan atau lebih dari satu pasangkan. Nah, selanjutnya yaitu ayo menggali informasi. Yang pertama, jika F adalah fungsi dari A ke B, apakah setiap anggota A dari A selalu dipasangkan dengan tepat satu anggota B? Jawabannya tidak. Dan yang kedua, jika F adalah fungsi dari anggota A ke anggota B, maka apakah ada anggota A yang dipasangkan dengan satu anggota B? Jawabannya iya. Kenapa? Karena jika tidak ada yang dipasangkan, berarti itu tidak termasuk relasi dan fungsi. Nah, yang ketiga yaitu jika F atau fungsi adalah fungsi dari A ke B, apakah ada anggota A yang dipasangkan dengan lebih dari satu anggota B? Jawabannya tidak. Nah, selanjutnya ayo kita mencoba. Cobalah kalian diskusikan dengan teman sekelompok atau kalian fungsikan fungsi-fungsi yang mungkin dibentuk dari LKPD yang telah saya bagikan ya. Nah, itu bisa dikerjakan di rumah pada masing-masing. Nah, selanjutnya ayo kita menalar. Pada contoh fungsi dan contoh bukan fungsi, perhatikan contoh berikut ini. Anggotanya kan di sini 1, 2, 3 dan B-nya A dan B. Nah, yang pertama kan di situ contoh fungsi yaitu 1A. Di sini 1A, 2A, dan 3A. Kenapa bisa disebut fungsi? Karena di anggota A ini tepat satu anggota di anggota B, tidak lebih. Nah, contoh bukan fungsinya yaitu 1A, 2A, dan 2B. Kenapa? Karena pada anggota A di bagian 2, karena pada anggota A di bagian 2 terdapat 2 fungsi atau 2 anggota di bagian D. Nah, selanjutnya bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing sampai nomor 8. Nah, demikianlah pengertian dari relasi dan fungsi. Jika ada yang kurang paham bisa dijelaskan atau dipertanyakan di komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.